Suara Kebenaran pada Jumat 28 Juli 2023 bertema Menikmati Kasih Allah. Tentu semua kita sudah sangat hafal dengan pernyataan bahwa Allah itu kasih, terdapat dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Namun pernahkah kita merenungkan bagaimana Allah menunjukkan dan melimpahkan kasih-Nya kepada kita setiap hari? Allah menginginkan kita menikmati kasih-Nya secara limpah. Tapi berapa banyak kita yang sungguh-sungguh menghayati dan mengalami kasih Allah itu? Ironis sekali jika kita berkata Allah itu kasih, tetapi kita tidak menikmati limpah kasih-Nya. Bahkan tidak jarang di antara kita yang merasa ada tembok yang memisahkan dirinya dengan Allah. Kita memang bisa mengatakan bahwa Allah itu kasih dan menunjukkan kasih-Nya dengan memberikan putra tunggalnya. Seakan-akan kasih Tuhan itu seperti sebuah titik. Padahal Allah itu hidup, hadir menyertai kita, bersama kita. Kasih Allah bukan seperti satu titik, tetapi seperti garis panjang. Allah Bapa menginginkan kita menikmati kasih-Nya yang terus mengalir dengan limpah setiap hari. Contoh sederhana yang kita pasti bisa mengerti dan alami dan rasakan, kasih orang tua terhadap anak. Sebagai orang tua, kita ingin mewujudkan, menerjemahkan kasih kita kepada anak dalam bentuk menyiapkan makanan, membelikan barang, dan tiada henti. Bukan seperti titik, tapi seperti garis panjang. Sebagai anak kita mengerti dan mengalami bagaimana orang tua melimpahkan kasih-Nya kepada kita. Betapa jahat iblis merusak gambar Allah di dalam pikiran manusia. Dan itu berhasil dilakukan atas banyak orang. Gambar Allah yang salah di dalam pikiran bisa disebabkan oleh banyak faktor. Mungkin karena sejak kecil kita tidak pernah merasakan kasih orang tua. Kalau yang punya papa dan merasakan kasih papa, dia bisa memiliki gambar diri papa. Waktu kita disakiti orang di sekolah, papa datang melabrak anak yang menyakiti kita, kita punya gambar diri papa. Tapi ada orang yang tidak memiliki gambar diri orang tua. Papa yang berkhianat, yang meninggalkan anak, yang memukul mama di depan anak. Jadi saudaraku, sejujurnya, banyak orang Kristen yang tidak memiliki gambar Allah yang benar di dalam benaknya. Mereka mengatakan Allah itu baik, tetapi mereka sebenarnya tidak bisa menghayati kebaikan Allah itu. Apalagi ketika mereka didera masalah. Dari waktu ke waktu mereka sudah berdoa, juga minta didoakan pendeta, tapi mereka tidak melihat jalan keluar. Apalagi peristiwa-peristiwa yang menyakitkan. Anak yang mereka kasihi meninggal dunia. Atau orang yang mereka kasihi meninggal dunia. Mereka bisa marah terhadap Tuhan. Bahkan mungkin juga dendam. Hanya tidak berani menyatakan itu di dalam perkataan, tapi dendam. Mengapa Tuhan? Mengapa? Jadi kalau ke gereja orang menyanyi Allah baik, mungkin dia ikut menyanyi. Tetapi ada kemarahan di dalam hatinya. Dan bisa terjadi konflik batin antara apa yang didengar dan diucapkan berbeda dengan apa yang dia rasakan. Allah itu seperti Bapa yang mengasihi kita tiada batas dan tiada henti, saudaraku. Bukan hanya memberikan putra tunggalnya di kayu salib menebus dosa kita, melainkan apapun dia bisa berikan. Alkitab menulis kalau anaknya yang tunggal dianugerahkan, makalah apa artinya yang lain? Bapa bisa berikan. Kasih Allah bukan seperti titik, tetapi garis panjang. Nanti, makin dewasa rohani,
kita makin tidak memiliki kecurigaan terhadap Allah. Sama sekali tidak ada kecurigaan, karena Allah memang tidak patut dicurigai. Allah bukan hanya baik, melainkan sangat baik, saudaraku. Lalu mengapa orang tidak dapat menikmati kasih Allah? Karena ia tidak mengenal Allah, sehingga ia tidak bisa memahami karakter, sifat, kehendak, dan rencana Allah. Sebagaimana seorang anak yang tidak bertumbuh dewasa dalam karakter, dia tidak akan pernah bisa memahami orang tua. Ketika dewasa, dia mengonsumsi narkoba. Apa yang orang tua mau beri, anak tidak suka, karena selera anak dan orang tua itu tidak sama. Tahukah kita apa yang Allah ingini? Yang Allah ingini di dalam hidup kita itu keselamatan kekal. Allah tentu tertarik melindungi ekonomi kita, kesehatan kita, dan keluarga kita. Tapi Allah lebih tertarik menyelamatkan hidup kekalmu. Saudaraku, tidak ada yang Allah ingini yang mendatangkan celaka, rugi, dan menyakitkan. Tetapi tidak dapat disangkal, kadang-kadang Allah mengizinkan hal yang menyakitkan terjadi untuk sementara, tapi kenikmatan untuk kekal. Maka saudaraku, kita harus mengenal Allah dengan benar. Allah mengingini kesucian dalam hidup kita, lebih dari sukses karier, sukses studi, atau keberhasilan apapun dalam hidup. Allah menghendaki kehidupan kekal kita indah. Tuhan berkata, kalau kamu tahu keindahan kekalan yang bisa kamu nikmati, kamu rela kehilangan apapun sekarang. Tapi masalahnya, banyak orang tidak percaya Tuhan. Lalu, bagaimana dengan kita? Selamat berjuang, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.